Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum itu kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh Tuhan datang untuk menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh memuji, meninggikan, menyembah Engkau ya Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan, urapi setiap hati kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, karena hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang datang dengan letih lesu, biarlah setiap kami yang datang dengan beban berat, biarlah setiap kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan atas ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.
rasakan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami, setiap hati kami. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Karena Engkau Tuhan, kami ada. Karena Engkau Tuhan, kami boleh diberi kekuatan sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan, karena hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkat satu pujian ini. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, karena hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Kita semua sudah bersuka, amin. Kita lebih lagi katakan,
Karena hari ini kita mau terima sukacita yang daripada surga. Amin. Kita terima sukacita surga. Haleluya. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bapak Ibu, kita telah menerima sukacita yang daripada surga, maka dari itu kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita hidup karena percaya, karena Tuhan berjanji setia atas hidup kita. Kita mau katakan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benarlah pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, bahwa ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada mujizat, ada keajaiban, ada kedahsyatan untuk kami semuanya yang hadir. Karena kami tahu Tuhan Allah kami adalah pemelihara hidup kami. Sehingga sampai hari ini kami ada, sampai hari ini kami tetap bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu semuanya adalah karena anugerah. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami mau duduk diam. Kami mau mendengar apa yang Tuhan mau perkatakan kepada kami semuanya. Kami menyimak, kami mendengarkan melalui telinga rohani kami, sehingga tidak ada yang terlewatkan dari setiap apa yang Tuhan hendak katakan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini meskipun di dalam masa-masa sulit, Tuhan tetap memberikan keajaiban bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menerima perkataan firman-Mu. Kami siap menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjaga perkataan di masa yang sulit. Ya, karena perkataan-perkataan kita adalah doa. Jadi kalau perkataan kita adalah perkataan yang baik, maka yang akan kita terima pasti sesuatu yang baik. Nah, sesudah kita belajar tentang perkataan, kemudian kita diarahkan untuk bisa menjadi penghibur ya bagi orang lain ketika kita mengalami masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang mungkin paling berat. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah, yaitu kita bisa dipakai menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar melalui perkataan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 tentang kehidupan seorang nabi bernama Musa. Ya, nabi ini dari sejak masa kecil sudah menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, untuk itu tema yang saya berikan hari ini adalah di balik kesulitan disediakan kemuliaan. Ya, kalau kita mungkin belajar dari setiap hal, orang kuliah itu mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan. Apalagi kalau harus menghadapi dosen yang killer. Tapi ternyata di balik kesulitan-kesulitan yang mahasiswa alami, kemudian ada sesuatu hal yang menyenangkan. Apa itu? Karena mereka bisa mendapatkan titel. Ya, bisa S1, bisa S2, bisa S3. Nah, kita akan melihat dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan ayat 13, kemudian 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Kita akan bersama-sama menyimak 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya bersukacitalah,
sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, ini rasulnya Tuhan Yesus bernama Petrus menceritakan tentang hal masa sulit. Ternyata di balik masa sulit itu ada yang namanya kemuliaan. Sekali lagi dikatakan bahwa sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi artinya kita sebagai orang percaya, Tuhan selalu mengizinkan ada hal-hal yang tidak enak. Kenapa? Supaya kita ini bisa merasakan bagaimana Kristus sebagai penebus, Kristus sebagai juru selamat, Dia mengalami penderitaan. Disitulah kita juga dibawa oleh Tuhan, diizinkan untuk bisa merasakan penderitaan itu. Endingnya apa? Supaya kamu juga boleh bergembira. Kamu boleh bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Yesus selama hidup di dunia semuanya full penderitaan. Ya, termasuk mungkin Tuhan lahir tidak ada yang mengulang tahunkan. Saudara susah masih ada yang memberikan ucapan selamat ulang tahun. Saudara susah, Anda masih lahir minimal di tempat bidan. Yesus lahir dalam kondisi yang dari awal itu sudah tidak enak. Tapi lihat, ketika Dia melakukan segala sesuatu itu dengan taat, ujungnya adalah kemuliaan. Nah, kalau Bapak Ibu belajar dari setiap apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Alkitab, ya, nabi-nabi besar, Yusuf, Abraham, Yakub, mereka ini semuanya mengalami kesusahan. Ya, istilah kata apa? Ada saja perkara, ada saja masalah, selalu muncul. Nah, mereka tentu awalnya pasti akan bertanya, kenapa kok masalah? Tapi ketika mereka menjalaninya sampai akhir, ending, mereka bisa melihat kemuliaan. Nah, demikian juga kita yang hari ini mungkin sedang diterpa masalah, diterpa problem. Ya, hari ini yang paling berat adalah masalah ekonomi. Amerika yang negara besar hari ini sedang mengalami satu degradasi. Akibat dari keputusannya Donald Trump yang cukup ekstrim menaikkan nilai pajak ekspor, pajak impor, Amerika hari ini mengalami yang namanya kelemahan ekonomi. Pasar saham anjlok. Sama di Indonesia juga mengalami seperti itu. Pasar saham kita semuanya anjlok. Nah, saudara yang hari ini mungkin sedang berpikir tentang uang, berpikir tentang masalah kehidupan, Anda akan berkata, waduh mati. Anda yang punya uang pun pasti pusing. Kenapa? Mau beli dolar harganya tinggi. Ya, kalau tidak keliru yang terakhir kemarin dolar itu sudah 16.800. Harga emas semakin melejit. Ya, sampai 1.700.000 sekian. Orang bingung mau investasi apa. Mereka khawatir kalau sewaktu-waktu beli, misalkan beli dolar atau anjlok. Kalau seandainya anjlok rugi 2.000 saja, berapa kerugian yang harus ditanggung? Nah, belum masalah-masalah yang lain yang sedang kita hadapi. Problem-problem pribadi, problem sakit, problem macam-macam. Nah, Tuhan mengizinkan itu semuanya supaya apa? Kita ini mawas diri, kita sadar bahwa suatu hari kelak ketika kita nanti ditolong, diubah oleh Tuhan, mengalami sesuatu yang baru, ternyata tujuan Tuhan apa? Tuhan kepingin supaya kita menjadi orang yang tidak terkaget-kaget. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, Bapak Ibu perhatikan, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan mengokohkan kamu
sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kalau kita berpegang kepada perkataan firman Tuhan di sini, kita bisa tahu bahwa penderitaan itu untuk melengkapi. Penderitaan itu untuk meneguhkan, penderitaan itu untuk menguatkan, dan yang terakhir penderitaan itu untuk mengokohkan, memastikan, meyakinkan saudara bahwa saudara ini adalah benar murid Tuhan. Jadi kalau seandainya hidup kita ini tidak pernah mengalami yang namanya susah, saya berani pastikan saudara nggak mungkin kokoh. Ya diibaratkan ini satu contoh. Kita yang terbiasa naik mobil, misalkan pergi ke mall. Mallnya katakanlah ada di tempat ini. Biasanya orang kepinginnya kalau bisa ya parkir di depan mall, kalau bisa. Tapi ternyata karena tempat parkir full, kita harus jalan misalkan 500 meter. Orang yang nggak pernah jalan untuk jalan 500 meter pasti ngeluh. Kenapa? Sudah merasa di dalam zona nyaman. Bahkan kadang-kadang ke mall itu pun kan untuk satu tujuan refreshing. Kepengen cari senang, kepengen cari hiburan. Tapi gara-gara jalan, keluarga yang tadinya baik-baik terjadi omelan, kemudian ribut, padu ya satu dengan yang lain. Akhirnya tidak bisa menikmati apa yang sedang diidamkan, kepengen healing atau refreshing. Kenapa tidak pernah latihan untuk jalan? Tapi coba Bapak Ibu perhatikan kalau ada orang-orang di desa. Ya kadang kita ke desa mungkin agak tersesat, kita tanya kepada penduduk desa, Pak, daerah A itu di mana? Petani atau mungkin orang yang biasa jalan ini di daerah desa berkata, oh di situ Pak, di seberang gundukan. Anda jalan, kok nggak nyampe-nyampe? Tanya lagi, itu Pak di depan sana. Kita sebagai orang kota sudah naik mobil, sudah naik motor, hanya sesaat kita berkata, kok ora tekan-tekan. Tapi buat orang desa yang tadi mengatakan, oh di sebelah sana Pak, dekat. Mereka biasa jalan. Mereka biasa bawa beban. Enggak masalah. Demikian kehidupan kita. Kadang kalau kita tidak diizinkan oleh Tuhan mengalami yang namanya problem, ya sudah di dalam zona nyaman itu kita selalu berkata, berat, berat. Tapi melihat dari perkataan Petrus, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu, memanggil saya dan saudara, dalam Kristus kepada kemuliaan. Jadi Petrus mencoba menjelaskan kepada kita yang hari ini susah, di awal engkau terpanggil, di awal engkau menjadi orang percaya, ada satu janji. Apa itu? Ada kemuliaan. Kemuliaannya bukan hanya kemuliaan sesaat, dikatakan kemuliaan yang kekal. Tapi itu semuanya bisa dialami kalau kita melengkapi yang namanya derita. Kita bisa teguh kalau pernah ngalami derita. Kita bisa kuat kalau ngalami derita. Kita bisa kokoh kalau ngalami derita. Makanya hari ini kita yang sedang berkata, aku lagi gak kuat Pak. Firman Tuhan berkata, sesudah kamu menderita seketika, sesaat. Jadi ternyata penderitaan kita ini cuma sebentar Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kan kita sudah merasa bahwa sudah terlalu lama. Aku dari sejak kecil aku menderita. Aku nggak kuat. Tapi nanti kalau Bapak Ibu belajar dari Kisah Para Rasul pasal 7 tentang kehidupannya Musa, kita nanti bisa memberikan pembanding. Musa hidup itu sampai 120 tahun. Itu zaman 5.000 tahun yang lalu. Usia kita rata-rata kehidupan manusia hari ini itu rata-rata cuma 60 sampai 80 tahun. Kalau sampai bisa mencapai 80 tahun, firman Tuhan berkata, bonusnya penderitaan. Jadi saudara yang sedang menuju kepada 80 tahun,
Anda sudah dapat bonus. Apa itu? Penderitaan. Penderitaannya apa? Ya lemah tubuh. Dengkulnya sakit, tubuhnya gregesi, rasanya dingin, nggak enak semua, makan nggak bisa banyak. Ngelihat makanan nafsu, tapi begitu cuma 1-2 sendok, wes, lu ayo toh makan lagi enak ini, nggak bisa, perutnya sudah kenyang. Wah, itu penderitaan loh Bapak Ibu. Nah, kita dibawa oleh Tuhan dalam masa yang sekarang. Musa 120, kita ambil separuhnya saja, 60 sampai 70 tahun. Dan nanti di sini kita bisa tahu, ternyata meskipun aku banyak mengalami penderitaan, Tuhan tetap memberikan satu jalan yang namanya apa? Kemuliaan. Biasa memberikan tujuan, diperlengkapi terlebih dahulu agar kita siap ketika kemuliaan Tuhan itu nanti dinyatakan. Ya, artinya apa? Di dalam Kristen, di dalam kita mengikut Kristus, tidak ada istilah kere munggah balik, tidak ada. Yang di sana boleh menjadi orang yang terkaget-kaget, boleh menjadi OKB, orang kaya baru. Tapi kita tidak. Kita diarahkan, dituntun step by step. Sampai pada akhirnya apa? Kamu kuat nih. Kamu kokoh. Anda terima kemuliaan, Anda tidak sombong. Ya, seperti minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Kenapa? Karena di surga tidak ada orang sombong. Nah, Musa dididik dari sejak kecil. Bagaimana cara hidupnya? Ya, kita akan eksposisi dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 36. Nah, kita akan baca ayat 20, 21, kemudian ayat 35 dan ayat 36. Tolong dibacakan. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20, 21 dan 35 dan 36. Begini firman Tuhan. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Iya. Bapak Ibu sekali lagi perhatikan pada ayat 20 dan 21, firman Tuhan sekali lagi berkata, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah, 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Dalam waktu cuma 3 bulan Bapak Ibu, dia dipelihara oleh bapak ibunya. Sesudah itu apa? Lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dalam 2 ayat ini kalau kita analogikan, kita logikakan Bapak Ibu. Orang kalau dibuang biasanya pasti punya perasaan kecewa. Ya, saya banyak sekali menjumpai anak tiri atau anak pungut atau anak angkat. Bapaknya kaya, ibunya kaya. Tapi nanti kalau sudah dewasa biasanya pasti mereka akan berteriak. Kenapa aku dibuang oleh ibuku? Oleh ayahku? Mungkin orang tua angkat mencoba memberikan penjelasan. Nah, kamu dulu diangkat anak oleh kami karena keluargamu susah, anakmu banyak, kami didik, kami beri yang terbaik.
Tapi biasanya anak angkat itu selalu berpikirnya apa? Bohong. Sehingga banyak sekali anak-anak angkat itu pada akhirnya apa? Berontak. Kenapa berontak? Mereka berpikir dibuang. Itu kalau dalam istilah psikologi atau secara rohani juga, anak itu mempunyai cacat yang namanya cacat roh. Makanya hati-hati ketika Bapak Ibu hamil, kemudian saudara berkata, aku enggak siap hamil. Omongan itu sepele kan? Kemudian kita ngomong lagi, Ben, kau nek lahir tak buang. Sesaat kelihatannya perkataan itu hanya perkataan yang di mulut. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, janin yang disebut terlambat menstruasi 10 hari, terlambat 10 hari itu sudah ada kehidupan. Makanya kalau kita kadang-kadang berpikir, baru terlambat, belum ada 1 bulan, minumi obat saja gugurkan. Bapak Ibu perlu ingat, kalau Tuhan sampai punya rencana atas hidupmu plus hidup anak itu, model apapun mau digugurkan ya tetap aja lahir. Tapi jangan lupa, disitulah anak akan punya yang namanya cacat roh. Selama itu tidak dibereskan, anak pasti akan berontak. Itu rata-rata. Nah, Musa sebagai seorang yang dipersiapkan oleh Tuhan, hari itu ada satu intrik yang dilakukan oleh iblis yang dianalogikan kepada Raja Mesir yaitu Firaun, mencoba untuk apa? Mematikan yang namanya utusan Allah. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengerti bagaimana cara kerja Tuhan. Ya, kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat 35, Bapak Ibu perhatikan, Musa ini yang telah mereka tolak. Siapa yang menolak Musa? Bangsanya sendiri. Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir. Awalnya tidak baik, endingnya mulia. Sampai hari ini Israel lebih percaya kepada Musa daripada kepada Yesus. Yesus oleh orang Israel tidak dipercaya. Tapi kalau saudara berbicara tentang Musa, apa yang dikatakan tertulis dalam firman Tuhan, Israel itu sangat percaya. Tapi coba kalau kita melihat dari latar belakang kehidupannya Musa, orang kalau tidak tahu pasti berkata, bohong ini. Kalau Tuhan mau pakai hidupku, kenapa aku harus sengsara? Ya, Pak Bekti selalu berkata, no pain, no gain. Tidak sakit, tidak ada hasil. Jadi ketika engkau sakit, engkau menderita, engkau mengalami kesusahan yang paling susah untuk ukuranmu, nanti ada hasil. Nah, kadang-kadang Tuhan tuh bisa membawa kita dengan cara-caranya yang menurut Dia, bukan menurut kita. Makanya seperti yang pertama ini, kenapa Musa dibuang? Di sini yang awal Bapak Ibu, saya tuliskan, di dalam kesulitan tetap ada pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, saya tuliskan begini. Dalam kondisi masih bayi, artinya tidak punya daya, dalam keadaan lemah, tak berdaya sama sekali, diperhadapkan pada bahaya maut, tapi Tuhan memberikan pagar di luar akalnya manusia. Nah, sekali lagi kita lihat ayat 17 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, kalau kita belajar dari Alkitab, firman Tuhan kan mencatat, Alkitab yang kita miliki adalah kitab nubuat. Memang cerita ini berbicara tentang hal waktu dalam zaman keluaran, itu awal.
Tapi ternyata itu sedang terjadi hari ini Bapak Ibu. Ya nanti saya akan jelaskan. Ayat 17 berkata, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja dan memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Kisah Para Rasul pasal 7 ini menceritakan hari itu tentang bagaimana Stefanus, martir Allah yang hampir mati, dibunuh oleh Saulus. Dia kemudian menceritakan tentang kedahsyatan kebesaran Tuhan dan proses jalannya setiap kehidupan manusia. Nah, mulai dari ayat 17 ini bercerita tentang Musa. Tetapi dalam ayat 1 itu bercerita tentang Yusuf, bercerita tentang Abraham. Ya nanti kita akan bahas lain waktu. Nah, ayat ini pertama dikatakan tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Abraham itu adalah bapak orang percaya. Abraham itu adalah satu pribadi yang menerima setiap detail janji perkataan Tuhan untuk dirinya dan untuk seluruh keturunannya. Kita sebagai keturunan Abraham secara iman, kita menyebut Abraham itu bapak orang percaya. Nah, janji Tuhan itu akan semakin nyata sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Ini zaman akhir. Perkataan ini mengacu makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada bapaknya orang percaya. Saudara dan saya ini sebentar lagi akan terima janji. Apa itu? Salah satunya rapture. Pengangkatan itu yakin pasti. Tapi Bapak Ibu lihat, sebelum masa rapture itu datang, sebelum masa kemuliaan itu datang, firman ini berkata, bangkit seorang raja lain yang memerintah tanah Mesir, memerintah dunia, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Siapa Yusuf? Penguasa Mesir yang benar. Muncul raja lain, tidak kenal Yusuf. Sama hari ini muncul orang-orang yang tidak mengenal yang namanya kekristenan, tidak mengenal yang namanya kasih Bapa. Nah ini yang sedang kita hadapi. Raja itu mempergunakan tipu daya. Untuk apa? Menghancurkan. Firman ini berkata mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, menyuruh membuang bayi mereka. Membuang bayi itu artinya apa? Salah satunya aborsi. Hari ini Bapak Ibu di China orang suruh punya anak sudah nggak mau. Di Jepang orang suruh nikah punya anak nggak mau. Di Jerman Anda kalau mau pindah ke Jerman itu sangat mudah. Kenapa? Mereka butuh tambahan penduduk. Di Swiss juga sama. Kenapa? Mereka nggak pengen anak. Kenapa mereka nggak pengen anak? Ini zaman susah. Orang Jawa bilang ngurusi cangkem si jiwa angel. Ngurus hidup kita sendiri aja susah kok ngurus anaknya orang. Dan hari ini kalau Bapak Ibu perhatikan, dunia bukan hanya Indonesia. Perhatikan, orang nikah sekarang pasti rata-rata sudah di atas 29. Gak ada, jarang sekali hari ini ada anak muda mau nikah umur 23, 24, 25. Gak ada. Hidup mereka simple, gak punya rumah gak masalah, bisa sewa apartemen. Kenapa bisa seperti itu? Ini loh salah satunya. Media. Media itu alatnya ya dalam tanda kutip, alatnya iblis, alatnya setan untuk apa? Meracuni kita semuanya.
Coba Bapak Ibu boleh cek, yuk kita bersama-sama jujur. Bapak Ibu setiap hari mainan ini berapa jam? Kalau mungkin mau diambil rata-rata dan kita berani berkata jujur, mungkin setiap hari kita bermain ini mulai dari bangun tidur sampai mau tidur minim 5 jam. Coba dicek. Selama 5 jam apa yang kau terima? Perkataan-perkataan dari konten kreator. Konten kreator itu seolah-olah belani wanita-wanita. Suami kriterianya ABCD. Istri yang sedang luka dengan suami akhirnya bagaimana? Ini loh konten kreator berkata begitu. Bapak Ibu perlu ingat, itu jualan. Barang jualan kalau bisa ya bagaimana caranya laris, itu aja. Nah celakanya para wanita itu kan orang yang memakai hati. Semuanya dianggap, wah ini benar nih, ini benar. Salah. Anda jualan pasti kecap nomor 1. Tapi lihat, kita dibodohi, kita digiring, kita nggak sadar. Diberi perkataan-perkataan yang seolah-olah membangun tapi melusuki. Salah satunya tadi, jangan kawin cepat-cepat. Masa muda, masa ceria, masa muda untuk cari uang, bla 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 bla. Ujungnya banyak yang nggak nikah. Ujungnya ngapain? Kumpul kebo. Ujungnya ngapain? Ya cuma sudah have fun katanya. Tujuan akhirnya apa? Supaya bangsa itu jangan berkembang. Kata jangan berkembang itu kan bertentangan dengan Kejadian pasal 1. Tuhan berkatanya apa? Baiklah kita menciptakan manusia supaya manusia itu menguasai bumi, berkembang. Kan begitu. Ini dikatakan apa? Jangan berkembang. Dan benar di dalam ayat berikutnya, waktu Musa lahir, di mata Allah elok. Wah nyenengke ini. 3 bulan lamanya diasuh. Yang Tuhan izinkan, lalu Musa dibuang. Nah kenapa Musa sampai akhirnya bisa mencapai kemuliaan? Kenapa Musa sampai hari ini bisa dihormati semua orang? Yang pertama ini penting Bapak Ibu. Karena di dalam kesulitan tetap ada pemeliharaan Tuhan. Sama hari ini mungkin Anda berkata, wah hidupku sulit. Hidupku menderita. Hidupku susah, sengsara. Tapi saya tanya kepada Bapak Ibu sampai hari ini masih ada? Kan ada. Kenapa Bapak Ibu ada? Ada pemeliharaan Tuhan. Loh Pak, pemeliharaan Tuhan yang bagaimana? Hari itu Bapak Ibu, Musa itu kan dibuang ke Sungai Nil. Anda tahu Sungai Nil itu panjangnya berapa? 6.665 kilometer. Kemudian bayi Musa ini dibuang dengan memakai palungan, semacam baskom gitu, ada kainnya. Kemudian dikintirke, dihanyutkan. Saya berani pastikan pemukiman Yahudi dengan kerajaan Firaun itu pasti jaraknya jauh. Tidak mungkin ini kerajaan, ini pemukiman, nggak mungkin. Pasti ada jarak minimal pasti 10 km. Sekarang analoginya begini. Ketika Musa itu dibuang di dalam palungan, dikintirke. Yang Bapak Ibu perlu ingat, Sungai Nil 5.000 tahun yang lalu itu ada binatang-binatang, salah satunya adalah buaya. Beratnya berapa? 1 ton. Selain buaya apa? Ada binatang namanya babon. Babon itu semacam kera tapi jenis besar. Cukup ramah,
tapi kadang ganas. Binatang yang ketiga yang hidup di dalam sungai Nil itu salah satunya lagi adalah kuda Nil. Kuda Nil itu herbivora, makanannya makanan daun-daunan. Tapi dalam kondisi tertentu, kuda Nil itu bisa memangsa manusia atau hewan, dimakan habis. Nah, salah satu Raja Firaun yang bernama Menes itu mati karena kuda Nil. Loh Pak, kok bisa mati dimakan kuda Nil gimana? Iya, Firaun berenang di tepian istananya, ada sungai Nil, berenang. Ada kuda Nil mendekati mangsa, mati. Logikanya Bapak Ibu, Musa yang dihanyutkan di atas sungai ini, sungai Nil, bau bayi itu wangi. Oke lah, Musa ini dimonitoring oleh Maryam kakaknya waktu dihanyutkan. Kalau dihanyutkan katakanlah 2, 3, 4, 5, 6, 10 kilometer. Pertanyaan saya, bagaimana Maryam itu bisa mengawasi Musa itu dengan baik? Itu logika itu sudah nggak mungkin. Dan Anda tahu debitnya airnya sungai Nil itu berapa? Minimal per detik itu 500 meter kubik per detik. Kalau lagi curah airnya besar itu 2200 meter kubik per detik. Jadi bisa dipastikan arus sungai Nil itu kencang. Pertanyaan pertama begini, kenapa dia tidak dimakan buaya yang beratnya 1 ton? Kenapa binatang babon yang jelas jenis kera ketika melihat bayi Musa, babon ini termasuk binatang iseng, ngelihat ada makhluk yang lain pasti Ini yang namanya pemeliharaan Tuhan. Jadi ketika kita diizinkan oleh Tuhan sedang menghadapi masalah, Anda berkata, sejak kecil Pak, iya, kamu tetap dipelihara Tuhan. Pak, aku hampir mati berulang kali. Iya, hari ini kamu masih hidup. Itu pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita berkata di dalam kesulitan Tuhan sediakan kemuliaan. Karena apa? Itu proses progresifnya itu seperti apa? Tapi kalau orang yang tidak pernah mendengarkan perkataan firman, yang mungkin merasa bahwa hidup ini kacau, hidup ini enggak karu-karuan, ujung-ujungnya apa? Mereka berkata, Tuhan tidak cinta sama aku. Saya kemarin melihat ada sebuah film cukup baik, saya lupa judulnya, tapi yang main itu namanya Tom Hanks. Dalam cerita itu dikatakan bahwa Tom Hanks ini terdampar di sebuah pulau yang tidak ada penduduknya sama sekali. Dia berbulan-bulan di atas pulau itu sendirian, cari makanan susah, tidak ada tempat berteduh. Nah, waktu dia bisa mengalami perteduhan karena ada barang-barang sisa yang dari rongsokan kapal, suatu hari barang ini terbakar. Wah, dia ngumpat, dia menyalah-nyalahkan Tuhan. Sampai pada akhirnya dia obrak-abrik ini yang namanya barang yang sedang terbakar, api itu membumbung. Dia jengkel sampai histeris. Singkat cerita hari itu dia hampir pingsan, saking histerisnya. Di tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar, tiba-tiba ada kapal mendekat. Dan singkatnya Tom Hanks ini terselamatkan, dinaikkan ke atas kapal, kemudian dia sadar, dia tanya kepada nahkoda, saya di mana? Di atas kapal, Anda kami selamatkan. Loh, bagaimana Anda bisa menyelamatkan saya? Kami melihat api dari jauh, ada asap membumbung tinggi. Kami pikir ada orang yang memerlukan pertolongan. Tuhan bisa membakar segala sesuatu hal untuk apa? Menyelamatkan dirimu. Detik itu Tom Hanks yang sempat menyalah-nyalahkan Tuhan, akhirnya dia menyesal. Dia berkatanya apa? Tuhan ternyata bisa pakai berbagai cara untuk menyelamatkan hidupku.
Hari ini Anda boleh punya masalah apapun. Tapi lihat cara kerja Tuhan itu akan menjadikan kita nih sadar. Wih, ternyata cara pemeliharaan Tuhan itu di luar akalnya manusia. Manusia tuh memikirkannya A, Tuhan tuh mikirnya sudah sampai Z. Kita baru B, mungkin Tuhan sudah E. Tapi seberapa banyak kita kerap marah kepada Tuhan? Kenapa? Orang mudeng. Tapi coba kalau kita lihat, logikanya Musa harusnya dimakan buaya. Logikanya dia mungkin dicabik-cabik sama babon. Logikanya dia bisa dimakan kuda Nil. Tapi kok hidup? Dan istimewanya apa dikatakan? Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Loh, orang lihat Luki bayine sopo? Jelas orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Untuk kalangan Mesir ini kan menjijikan. Kenapa? Mereka budak. Lah kok diangkat? Sekali lagi di dalam kesulitan Tuhan memberikan pemeliharaan. Katakan amin. Jadi hari ini mungkin kau boleh berkata susah, tapi melalui ayat ini kita tahu, oh Tuhan ternyata pelihara hidupku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya di balik kesulitan disediakan kemuliaan. Terus bagaimana caranya kita bisa meraihnya? Yang kedua, kita dipisahkan dari tata cara dunia. Hidup saya dan saudara ini kan dunia, di dalam dunia. Tapi Bapak Ibu perlu pisahkan. Ada orang yang hidup di dunia karena kasih karunia Tuhan dan itu paham. Tapi ada manusia hidup di dalam dunia, hidupnya duniawi. Duniawi itu yang bagaimana? Ya lebih cinta kepada dunia daripada kepada Tuhan. Nah Musa hari itu ketika dia mulai beranjak dewasa, Tuhan mulai tahu. Hatinya mulai terpaut nih kepada dunia. Kenapa? Calon raja. Dia nanti jadi penguasa. Kenapa? Perangnya hebat. Pendidikannya luar biasa. Keturunan Firaun yang asli aja kalah dengan Musa. Nah sekarang kita lihat. Tuhan itu memisahkan dari tata cara dunia. Ayat 22 berkata. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu Musa menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Hari itu Musa tiba-tiba menjadi seorang pembunuh. Kita manusia berkata, wah Musa ini sadis, Musa ini kejam. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah peristiwa yang besar. Peristiwa yang di luar dugaan pikiran kita. Apapun itu. Nah waktu peristiwa menghantam kehidupannya Musa, Musa yang jelas seorang pangeran, dia penguasa. Secara logikanya Musa itu membunuh 100 budak, 100 hamba, 100 pegawai orang Mesir, bunuh semua. Itu tidak perlu takut. Tapi detik itu yang terjadi ketika Musa membunuh seorang Mesir, tiba-tiba dalam batinnya itu takut. Nah analoginya, kalau suatu saat, kalau mungkin Anda tiba-tiba muncul perasaan takut. Takut itu dari Tuhan. Banyak kan orang tahu tiba-tiba takut kan? Takut menghadapi masa depan. Takut yang gak jelas.
stres, depresi, bingung, sampai nangis-nangis. Ngapain ini nggak tahu, teriak-teriak. Itu alamiah yang diizinkan oleh Tuhan. Loh, tujuannya baik kok, membela bangsanya orang Ibrani. Ada orang Mesir yang jahil, yang nakal, ganggu orang Ibrani, bunuh sama Musa. Tapi firman Tuhan di sini berkata, ayat 25, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti. Pada sangkanya saudara-saudaranya itu paham perbuatannya. Kemudian dalam ayat 27 dikatakan, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Lo budak tanya sama Tuhan, bos, sing ngangkat kue jadi pemimpin sopo? Kalau kami nggak mau nurut sama kamu, apa kamu juga mau bunuh aku? Seperti kamu kemarin membunuh orang Mesir itu. Ini loh perkataan sepele Bapak Ibu. Dalam ayat 29 firman Tuhan berkata, mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Gara-gara dia takut, gara-gara dia membunuh satu orang Mesir, perasaannya tidak karu-karuan, dia tinggalkan istananya dan hidup di padang gurun. Nah, pertanyaannya, hari ini padang gurunmu apa? Kita kan masing-masing punya padang gurun. Padang gurun itu apa? Penderitaan. Padang gurun itu kesusahan hidup. Padang gurun itu kesengsaraan. Kenapa? Di padang gurun, bukan padang pasir ya Bapak Ibu. Ini padang gurun. Padang gurun itu yang ada itu cuma ular, kalajengking, batu krakal, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Sama kalau kita lagi kena masalah, waduh rasane, yaitu padang gurun. Kalau engkau diizinkan oleh Tuhan masuk padang gurun, tiba-tiba engkau takut, tiba-tiba engkau cemas, tiba-tiba engkau khawatir. Kalau kita belajar dari perkataan firman Tuhan ini, oh ternyata Tuhan sedang memisahkan dirimu dari tata cara dunia. Ya coba kita cek, dunia di sekitar kita ada apa saja. Oh Pak, kemarin di sekitar saya itu, saya kumpul dengan pemabuk, saya kumpul dengan grup narkoba, saya kumpul dengan grup lesbian, homo, saya kumpul dengan rentenir. Loh Pak, padahal yang rentenir itu juga orang gereja loh Pak, kan harusnya nggak apa-apa. Itu dunia. Engkau bisa dicomot oleh Tuhan, engkau bisa dipisahkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak enak. Kenapa? Engkau tidak mau memisahkan diri dari mereka. Engkau diizinkan masalah. Tapi di balik masalah, oh Tuhan sedang menyediakan kemuliaan. Hari itu Musa diizinkan oleh Tuhan punya perasaan takut yang hebat. Di padang gurun dia ngapain? Pertama-tama dia hanya jadi orang perantauan, lontang-lantung gak karuan. Kemudian dia ditampung oleh seorang mertua bernama Yitro, tugasnya adalah mengembalakan kambing. Selama berapa Bapak Ibu? 40 tahun. Bayangkan 40 tahun di istana, 40 tahun maaf ya, kere. Orang kalau lagi dimiskinkan oleh Tuhan terus apa yang timbul? Rendah hati. Makanya orang miskin kan pasti semunduk-munduk. Oh iya, iya,
naik lagi miskin. Tapi coba kaya sedikit lagi. Kumat, sombongi. Dan nanti kalau kita kumat sombong, Tuhan habisi lagi. Jadi setiap pendidikan Tuhan, Tuhan ajak kita supaya apa? Siap mental. Seperti tadi dikatakan oleh Petrus, untuk dilengkapi, untuk mengokohkan, untuk teguh, untuk kuat. Banyak orang Bapak Ibu diberkati lali. Lupa dengan siapa? Dengan masa lalunya. Lo dulu nggak punya, dulu kere, sugih sithik, delok uang cuma gini dok. Kadang-kadang nggak ngelihat orang. Kadang-kadang bertanya, kamu ini siapa? Hati-hati. Kita jangan berkata bahwa nggak apa-apa. Tapi saya berkata tunggu. Apa yang ditunggu? Waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai berkehendak, Tuhan mulai berbicara. Orang sehebat Musa yang jelas firman Tuhan berkata, dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Itu aja habis kok. Contoh yang lain ada Bapak Ibu, sampai raja ini gila. Siapa itu? Nebukadnezar. Penguasa dunia. Sombong di hadapan Tuhan. Diingatkan oleh hamba Tuhan gak mempan. Dibikin KO. Anda tahu makanannya apa? Rumput. Menungso mangan rumput. Logikanya gak bisa. Tapi itu dikerokoti. Sembuhnya kapan? Waktu dia terima peringatan dari Tuhan. Makanya kalau hari ini Anda sedang diposisikan, ya, saya bilang dikondisikan oleh Tuhan. Apa kondisimu? Kamu sedang dipisahkan dari tata cara dunia. Anda dengan tata cara dunia kan bisa macam-macam. Bisa merasa yang paling hebat. Kabeh dilawan, ya ora apa-apa, boleh. Anda melawan siapa saja boleh. Tapi kalau Tuhan sedang membawa dirimu ke dalam satu posisi, hari ini enggak enak. Saya cuma mau katakan, Tuhan cinta padamu. Jelas itu. Kalau tidak cinta, dibiarkan, terserah. Mau nyungsep, mau ngapain, terserah. Kenapa enggak cinta? Tapi kalau Tuhan sedang ingatkan kita, kita bisa kok lihat kok kelemahan kita ini apa. Nanti kita tahu, Tuhan ternyata cinta. Tuhan sedang memisahkan diriku dari cara-cara duniawi. Nah, orang nanti kalau sudah dihabisi oleh Tuhan, sudah masuk padang gurun, sampai berkata, Tuhan aku nyerah. Nah itu, selama kita belum berkata aku nyerah, padang gurun itu masih jalan. Tapi begitu kita berkata, Tuhan aku nyerah, aku mau mengikuti tata caramu. Yang terakhir Bapak Ibu, disitulah manusia akan mengalami perjumpaan dengan sumbernya kemuliaan. Bukan berjumpa dengan kemuliaan, mengalami perjumpaan dengan sumbernya kemuliaan. Siapa itu? Yesus, Allah. Saudara perhatikan ayat 30. Dan sesudah 40 tahun, 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun di padang gurun, berarti artinya hari itu umurnya Musa 81 tahun. Sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Kapan saudara pernah ketemu Tuhan? Kalau engkau lagi susah. Anda kaya bisa ketemu Tuhan? Tak jawab, ora iso. Orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau lagi habis. Kalau engkau sudah tidak berdaya, Tuhan nanti akan menyatakan diri. Tapi kalau kita lagi kaya, duitnya akeh, umah akeh,
Semuanya serba ada. Ya kalau kita mau bicara persentase, mungkin 1% saja belum tentu ada. Tapi kita yang sedang mengalami kesusahan, saya berani pastikan, kalau yang susah di sini 100%, 99% pasti berjumpa dengan Tuhan. Makanya berbahagialah Anda yang hari ini sedang mengalami kesusahan, apapun bentuknya. Anda patut berkata berbahagialah. Makanya tadi Petrus kan berkata, berbahagia dan bersukacitalah kamu yang sedang mengalami penderitaan. Lah kok bisa Pak? Iya, Tuhan akan menyatakan diri. Makanya seperti yang tadi saya analogikan, Musa 120 tahun. Manusia zaman sekarang 60-70 tahun. Kapan orang tuh bisa mulai ketemu dengan Tuhan? Nek wis tuwa. Ada nggak anak muda bisa ketemu dengan Tuhan? Ada. 1-2. Tapi lihat orang-orang tua. Di masa-masa sedang terkapar di atas ranjang orang sakit. Tiba-tiba bisa ngomong, aku tadi dengar suara Tuhan. Lah kenapa? Tuhan ngomong apa? Pulang segera. Waduh, padahal aku belum siap. Tapi kan ketemu. Orang kalau sudah diberi tanda pulang segera, gelem ora gelem pasti persiapan. Dulu teman saya yang namanya Hindra Sidarta, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu dia cerita kepada saya, Pak Pendeta, saya kok beberapa minggu ini kok dengar-dengaran suara Tuhan. Loh, dengar suara Tuhan yang gimana? Saya panggil dia Hindro. Dengar suara Tuhan yang piye, Ndro? Aku mungkin ora tekan 70. Maksudnya? Ya mungkin Tuhan mau panggil saya pulang, mati. Piro, Ndro? 70. Saya jawab, ya kalau itu memang Tuhan kehendaki, enggak apa-apa. Mati bersama Tuhan, Tuhan baik kepada dirimu, kamu mulai hari ini bisa persiapan. Ngono yo bro, iya. Berarti ora usah wedi, ora usah. Wong Tuhan sing ngomong kok. Kemarin sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, dia hampir mati. Nafasnya sudah gini. Saya kunjungi ke Salatiga. Di rumah sakit dia cerita. Sebelumnya dia cerita juga. Bro, doakan ya. Loh kenapa? Paru-paru saya penuh dengan cairan. Besok mau disedot sama dokter. Itu hari Rebu. Saya pertelepon, saya doakan. Sorenya dia cerita, bro, 1 liter. Lah saiki piye, Ndro? Rodok lega. 2 hari kemudian 1 liter lagi. Kemudian saya dapat berita, fungsi jantungnya tinggal 24%. Saya bilang, Ndro, kowe wingi bapake Arif mati kowe iso layat. Kok saiki tinggal 24%? Ora ngerti aku. Kemudian diperiksa, ternyata di paru-parunya itu ada tumornya. Nempel di paru-paru. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan baik sama kamu. Hari ini usiamu masuk 68. Masih ada kesempatan 2 tahun. Yuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu pahami, seperti tadi analogi saya, usia kita tuh berapa toh? Saya tahun ini 61. Kalau analoginya tadi antara 60 ke 70 ke 75, saya masih punya kesempatan 10 sampai 15 tahun. Musa 120 tahun. Umur 81 tahun dia bisa memimpin Israel. Mati masuk dalam kemuliaan. Saya masih punya kesempatan 15 tahun. Nek tekan 75.
Nek tekan 70 masih ada 9 tahun. Saya mau pergunakan waktu itu yang sebaik-baiknya. Sama saudara yang hari ini sedang diberi kesempatan oleh Tuhan. Coba tanya kepada diri sendiri. Tinggal pirang tahun ya? Oh Pak, saya masih jauh. Belum tentu. Hari ini banyak sekali anak muda juga mati. Terus kita harus bagaimana? Persiapkan dirimu mulai dari sejak sekarang. Kalau Tuhan mau menyatakan diri, kita bisa ketemu dengan Tuhan. Anda mungkin bertanya, Pak, caranya bagaimana aku bisa ketemu dengan Tuhan? 1 Samuel pasal 3 berkata, melalui firman-Nya, Samuel mendengar suara Tuhan. Oh Pak, berarti baca Alkitab tok bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Kita ketemu Tuhan tidak harus audible. Kita ketemu Tuhan tidak harus berhadapan muka dengan muka. Perjumpaanmu dengan Tuhan itu bisa sewaktu-waktu. Yang menjadi masalah, kamu menyerah enggak kepada Tuhan? Makanya dalam ayat 31 dikatakan Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Ayat ini mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, orang kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang itu pasti takut untuk melakukan sesuatu yang salah. Gemetar. Orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti tidak berani sembarangan. Dikatakan dalam ayat ini apa? Tidak berani lagi melihatnya. Tapi coba kita yang hari ini belum ketemu dengan Tuhan. Makin kaya paling rohani. Padahal belum apa-apa. Musa detik itu gemetar, dia tidak bisa berani melihat Tuhan. Ayat 33 perhatikan. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tanggalkan kasutmu, ini loh, kasut, sepatu, sandal. Buat saudara kita yang di sana masuk rumah ibadah harus lepas ini. Makanya akeh sandal hilang. Tapi arti yang sebenarnya dari perkataan tanggalkan kasutmu itu apa? Apa masuk rumah ibadah nggak boleh pakai sepatu? Boleh. Pakai sandal? Boleh. Pakai high heel? Boleh. Yang dimaksudkan tanggalkanlah kasutmu itu adalah tanggalkan pendirianmu. Kasut ini kan tempat untuk berdiri. Tanggalkan pendirianmu. Kenapa? Kalau kita masuk ke tempat kudusnya Tuhan, tanah di mana engkau pijak, itu ada kemuliaan. Kowe sombong karo Tuhan, Tuhan gak mau ketemu. Makanya lihat arahan yang pertama yang dari Tuhan, ketika manusia bisa berjumpa dengan Tuhan, poinnya cuma satu, rendahkan hatimu. Pak, saya orang paling kaya Pak di Temanggung. Iya ento boleh. Tapi di hadapan Tuhan kita cuma manusia biasa. Kita ini cuma bleduk, kita cuma debu tanah. Kita ini partikel yang paling kecil di mata Tuhan. Ora ketok. Nah hari itu Tuhan melihat, apa yang dilihat oleh Tuhan? Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, kata Tuhan. Apa yang Tuhan ajak? Engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Engkau akan kuutus ke dunia. Bapak Ibu ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk diapakan?
menjadi messenger. Amin. Jadi engkau kan bisa tahu kondisimu hari ini apa sih. Oh Pak, saya sakit Pak. Itu loh, Tuhan sedang bawa kamu padang gurun supaya engkau rendahkan hatimu. Engkau adalah orang yang siap untuk diutus oleh Tuhan. 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Anda pernah tertolak? Saya pernah. Amin. Loh, faktanya ini loh, Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin, sebagai penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, di padang gurun 40 tahun lamanya. Sama, Anda bisa mengalami banyak hal, kedahsyatan Tuhan. Anda bisa jadi messengernya Tuhan, membawa pesannya Tuhan, menjadi utusan Allah. Berapa lama? Dari sisa hidupmu mulai sekarang. Makanya ayat ini jelas, mengadakan mujizat, tanda di tanah Mesir, membuat tanda di dunia. Anda sebagai orang percaya bisa menjadi berkat, tanda di dunia. Di Laut Merah, itu bicara tempat apa? Penyeberangan. Kalau ada orang-orang yang mungkin hari ini lagi bingung, Anda bisa jadi berkat. Di padang gurun, di dunia yang gersang, di dunia yang serba masalah. Kapan? Sesuai dengan sisa waktumu. 40 tahun. Jadi kalau kita hari ini mempertanyakan, Tuhan, kenapa kesusahanku kok belum diangkat? Tuhan, kenapa aku kok masih menderita? Tuhan, aku kok masih problem? Tuhan, aku masih gini. Tuhan, kenapa aku belum mengalami perjumpaan denganmu? Anda perlu ingat, sekali lagi yang pertama, di masa sulitmu, Tuhan tetap memberikan pemeliharaan. Yang kedua, Anda sedang ditarik keluar dari sistem duniawi. Dan yang ketiga, kalau engkau sudah bisa merendahkan hatimu, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, engkau pasti akan mengalami perjumpaan dan kau siap terima kemuliaan yang dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berkata, di dalam kelemahanku sempurna kuasamu. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kita
Kita mau berkata kepada Tuhan, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Tuhan, kalau Musa dari sejak kecil diizinkan mengalami banyak kesulitan, tetapi hari ini kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Dan kami meyakini melalui suara firman-Mu, kami yang hari ini juga sedang menghadapi kesulitan, Tuhan juga tetap memelihara kami semuanya. Kami tetap ditolong, kami tetap dicukupkan, dan kami tetap diberkati oleh Tuhan. Musa mengalami berkat yang dari dunia, tetapi di titik tertentu Tuhan panggil hidupnya, dibawa keluar menuju satu tempat pelatihan yang baik, padang gurun. Tuhan, kalau hari ini kami juga diizinkan memasuki padang gurun. Kalau kemarin kami ngomel, kami bersungut-sungut, kami menyalahkan Tuhan. Tetapi hari ini kami mau berkata, terima kasih. Karena Tuhan sedang membawa kami keluar dari tata cara sistem yang duniawi. Kami hari ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan. Dan ketika Tuhan, hati kami siap, kami bisa merendahkan hati dan diri. Kami percaya, kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Dan kami meyakini, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang kekurangan, Tuhan akan beri kami kelimpahan. Dan kami yang berduka, Tuhan akan beri kepada kami damai, sukacita yang ilahi.
Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu memberikan tanda mujizat, keajaiban dengan cara-cara yang heran, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya mengundang untuk petugas perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Kita sebentar akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan memberikan pemeliharaan secara ajaib kepada kami semuanya. Bahkan di dalam kelemahan yang sedang kami alami, Tuhan tetap menopang. Tuhan tetap memberikan kepada kami kemampuan. Dan hari ini kami tetap ada untuk bisa mengingat semua kebaikan Tuhan. Melalui sebentar Tuhan, roti dan anggur perjamuan yang akan kami terima sebagai lambang darah dan tubuh-Mu yang kudus, yang menyelamatkan, yang memerdekakan, yang menebus dari dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami mau menerima dan kami mau mengingatnya. Oleh karena itu Tuhan berkati untuk roti dan anggur perjamuan, kuduskan menjadi substitusi, menjadi pengganti darah dan tubuh-Mu yang kudus itu, yang memerdekakan kami. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang siap melayani. Tuhan kuduskan di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati akan sidang jemaat Tuhan yang akan menerimanya dengan pengudusan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya impartasi yang terbaik yang akan kami terima, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Ya, Saudara Hendra belum menerimanya. Oh sudah, puji Tuhan. Baik, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing ada roti dan anggur perjamuan. Roti adalah gambaran daripada tubuh Tuhan Yesus.
Anggur adalah lambang dari darah Yesus. Dan hari ini kita sudah memegangnya untuk mengingat. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terima firman-Nya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan tetap terjaga untuk hidup kami. Meskipun Tuhan sampai hari ini kami masih ada kelemahan, tetapi yang kami percayai Tuhan tetap memberikan pemeliharaan. Oleh karena itu Tuhan terus sempurnakan hidup kami. Tuhan terus benahi kami dari hari ke hari, sehingga pada waktu di mana Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan melihat, mendapati kami berkenan, sempurna tak bercacat, sehingga kami layak untuk mengalami pengangkatan yang daripada Tuhan. Kami layak untuk memasuki kerajaan kekal, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mempunyai rumah di dalam surga. Dan sesuai dengan firman-Mu, kami bisa memerintah bersama Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, kami akan menghakimi malaikat-malaikat. Dan kami percaya Tuhan, selama ada di dunia, kami sedang dilatih, kami sedang diarahkan untuk supaya kami kokoh, kami kuat, kami teguh, kami siap untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan firman-Mu bergema terus di dalam diri kami, dalam hati pikiran kami, sehingga kami siap melakukannya dengan benar. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan bersama-sama memberikan korban syukur yang terbaik. Kami akan kembalikan Tuhan keuangan kami untuk gereja Tuhan di tempat ini, supaya gereja semakin bertumbuh dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang siap untuk memberikan yang terbaik. Berkati dan kembalikan berkali lipat dari apa yang ditaburkan. Memberkati untuk para petugas kolektan yang akan menjalankannya. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan. Untuk saudara kami Bapak Alfred Kalalo, untuk Ibu Elizabeth Indarto, untuk Bapak Frans Hartono, untuk San Prada Cesario, untuk Ibu Elizabeth Budiono, Ibu Ineke Ratnasari, dan Bapak Riki Aditya Layarta. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati mereka semuanya. Diberi kesehatan, panjang umur, bahkan berkat-berkat yang ajaib daripada Tuhan,
sehingga mereka boleh senantiasa berkata, Tuhan sungguh baik. Dan kami percaya Tuhan, keluarga mereka masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang tidak bisa hadir dalam ibadah, mereka yang sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang mulai masuk dari masa liburan yang kemarin. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, yang di dalam kota maupun yang di luar kota Tuhan jagai dengan kesehatan yang prima, bahkan kebutuhan yang dicukupkan oleh Tuhan, sehingga mereka semua mengalami berkat-berkat yang ilahi. Kami terus berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa Indonesia yang saat hari-hari ini Tuhan sedang mengalami kegelisahan, mengalami hal-hal yang kurang berkenan, kurang baik. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk koruptor, untuk orang-orang yang korupsi. Tuhan beri mereka ketakutan sehingga mereka berbalik bertobat dan bersama-sama Tuhan kembali mempermuliakan nama-Mu. Kami memberkati bangsa dan negara Indonesia, kami memberkati ekonomi, kami memberkati semuanya Tuhan untuk keperluan bangsa dan negara Indonesia supaya mengalami kemajuan yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan dari setiap jemaat, Tuhan menolong. Dan Tuhan juga memberkati anak yatim piatu, para duda janda, dan juga fakir miskin. Tuhan menolong kami semuanya, sehingga berkat-berkat yang ilahi tidak tercuri, tetapi kami semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin. Terima kasih.